Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu hadirin yang terhormat, Direksi Perusahaan Tercatat, para tamu undangan, serta peserta yang telah hadir pada hari terakhir rangkaian kegiatan Public Expose Live 2022. Sejak hari pertama sampai dengan hari keempat kemarin, telah kita ikuti bersama-sama pemaparan perkembangan terkini kinerja usaha dari 46 perusahaan tercatat dari total 54 perusahaan tercatat yang berpartisipasi pada Public Expose Live 2022 ini. Pada hari terakhir ini, masih ada 8 perusahaan tercatat yang akan memaparkan perkembangan terupdate dan juga rencana usaha ke depan mereka. Hari ini merupakan kesempatan terakhir Bapak Ibu, peserta Public Expose Live 2022, menggunakan sebaik-baiknya waktu untuk mengenal dan mengetahui lebih dalam mengenai kondisi keuangan, perkembangan, rencana ke depan, dan informasi lainnya dari perusahaan tercatat yang akan dipaparkan secara live oleh pihak manajemen perusahaan tercatat. Semoga dengan kemudahan mengakses informasi terupdate tentang kondisi perusahaan tercatat sebagai bentuk perlindungan investor yang kami upayakan ini dapat semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal Indonesia. Tentunya, kami juga berharap kegiatan ini dapat meningkatkan likuiditas pasar dan basis investor domestik. Selamat mengikuti acara Public Expose Live 2022. Semoga dapat menjadi tambahan informasi dalam menentukan keputusan berinvestasi Bapak Ibu para investor ke depannya. Terima kasih. Maju terus pasar modal Indonesia. Baik, selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Public Expose Live 2022 dalam rangka 45 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Dan saat ini masuk ke dalam sesi Public Expose oleh PT Gudang Garam Tbk. Perkenalkan, nama saya adalah Natal Naibawo, saya dari Bursa Efek Indonesia. Saya akan bertindak sebagai moderator untuk memandu acara ini. Sebagai informasi, PT Gudang Garam Tbk telah tercatat di Bursa Efek pada tanggal 27 Agustus 1990 dengan kode perdagangan GGRM yang bergerak di bidang barang konsumer primer sehingga perseroan masuk dalam kategori sektor rokok. Kami ingin menginformasikan kepada seluruh peserta bahwa sesi Public Expose Live 2022 terdapat fitur terjemahan bahasa Inggris yang dapat diakses oleh peserta pada tombol Interpretation pada panel bawah Zoom webinar. Silakan klik tombol interpretasi, kemudian pilih saluran audio English atau Indonesia, klik mute original audio untuk menyembunyikan suara pembicara dan hanya mengaktifkan suara juru bahasa. We would like to inform all of the participants that in the Public Expose Live 2022 session, there is an English translation feature, which participants can access on the interpretation button on the bottom panel of the Zoom webinar. Please click the interpretation button, then select the English or Indonesian language audio channel. Click mute original audio to hide the speaker's voice and only activate the interpreter's voice. Hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir di hadapan Bapak dan Ibu manajemen dari perseroan yang diwakili oleh Bapak Heru Budiman. Bapak Heru Budiman bertindak selaku Direktur dan juga Corporate Secretary Perseroan. Selamat sore Pak Heru. Selamat sore. Pada sesi ini akan ada, dalam pelaksanaan Public Expose ini akan ada sisi Q&A, maka bagi Bapak dan Ibu ingin mengajukan pertanyaan, silakan disampaikan
melalui feature Q&A atau kolom pertanyaan pada Zoom, yang selanjutnya akan kami bacakan pada saat sesi tanya jawab setelah pelaksanaan presentasi dipaparkan oleh perseroan. Selain itu, kami juga ingin menginformasikan bahwa pada akhir acara nanti akan ada pengundian hadiah door prize sebesar 200.000 masing-masing untuk 3 orang pemenang. Bila ingin berpartisipasi, Bapak dan Ibu cukup mengisi kuesioner pada link yang akan kami sediakan. Link untuk kuesioner tersebut dapat Bapak dan Ibu temukan pada running text yang akan tayang di layar Bapak dan Ibu. Baik, tanpa membuang waktu lagi untuk memulai presentasi, saya persilakan kepada Bapak Heru Budiman untuk memberikan paparan terkait dengan perkembangan perseroan hingga saat ini. Kepada Bapak Heru Budiman, saya persilakan. Terima kasih Pak Natal. Saya mau mengucapkan selamat sore kepada Bapak dan Ibu yang telah menyediakan waktunya mengikuti atau menghadirin webinar ini. Paparan dalam hal ini akan berisi sedikit informasi mengenai profil PT Gudang Garam, manajemen product range kita, dan sedikit mengenai corporate sustainability. Kemudian yang utama adalah kita akan menyampaikan pembahasan mengenai perkembangan industri rokok di Indonesia dan tentunya volume perseroan. Dari yang berikutnya adalah mengenai data financial, jadi kinerja perusahaan yang akan ditekankan lebih banyak pada paruh pertama 2021 atau paruh pertama 2022 dibandingkan dengan paruh pertama 2021. Ya, dan ditutup dengan outlook. Oke, next slide please. Sedikit saya cantumkan di sini mengenai susunan pengurus karena adanya penambahan 2 anggota direksi di RUPS yang dilakukan Juni yang lalu, yaitu bergabungnya Pak Indra Gunawan Wonowijoyo ke dalam direksi dan berkembangnya Bapak Slamet Budiono yang juga diangkat menjadi anggota direksi. Pak Indra Gunawan Wonowijoyo bergabung dengan PT Gudang Garam sejak tahun 2012 bulan Juli. Pak Indra selama ini banyak sekali mencurahkan waktunya, sekaligus juga akhirnya mengepalain direktorat pemasaran ataupun marketing. Sedangkan Pak Slamet Budiono adalah orang lama yang bergabung dengan Gudang Garam tahun 1987, bermula dari Biro Hukum, kemudian pernah juga menanganin legal department Gudang Garam, kemudian pindah lagi ke pelayanan umum, kemudian juga meneruskan di bagian sumber daya manusia, dan akhirnya sebagai seorang wakil direktur mendudukin atau mengepalain bagian pengolahan. Di RUPS Juni tahun 2021, Pak Slamet Budiono, 2022 Pak Slamet Budiono diangkat menjadi anggota direksi. Next slide. Di susunan Dewan Komisaris tidak mengalami perubahan, yaitu masih di
yaitu Ibu Juni Setiawati Wonowijoyo sebagai Presiden Komisaris, Frank William van Gelder sebagai Komisaris, Lukas Mulia Suharja sebagai Komisaris, dan Gotama Hengdrat Sonata sebagai Independent Komisaris. Next slide. Ini saya tampilkan lagi, mungkin yang dulu sudah mengikuti, jadi mungkin gambar ini tidak asing. Ini adalah produk range gudang garam, kelompok paling di atas itu adalah handmade, atau saya mulai dulu dengan SKT, sigaret kretek tangan, juga terkenal dengan nama handmade, yaitu rokok kretek yang tidak memakai filter. Oke. Baris di tengah itu namanya SKM, sigaret kretek mesin, bahasa Inggrisnya machine made cigarettes, yang yaitu rokok yang pada umumnya memakai filter. Kemudian segmen ketiga yang paling di bawah itu adalah SKM, tapi yang light atau mild, yaitu yang rendah kadar tar dan lebih rendah kadar tar dan nikotinnya. Next slide. Oke, kesempatan ini saya juga mau sedikit memberikan gambaran mengenai yang hari-hari ini sangat populer disebut-sebut, yaitu mengenai sustainability atau keberlanjutan. Jadi sustainability business strategy gudang garam itu ada 4 aspeknya, yang yaitu kolom yang paling kiri, sedangkan 4 strategi pilarnya itu yang ke kanan. Jadi aspek itu kita ada ekonomi, ada lingkungan hidup, ada sosial, terus ada tata kelola. Ya, English-nya saya rasa sudah jelas di sana. Sedangkan 4 strategi pilarsnya itu adalah quality and choice, people development, delivering value to shareholders, dan responsibility. Di bawahnya itu adalah contoh-contoh konkret yang kita paparkan, yang lebih detail bisa dibaca dalam annual report kita tahun 2021. Next slide. Jadi dalam corporate sustainability itu selain aktivitas CSR yang tetap CSR maupun program lingkungan hidup yang tetap berlangsung, sejak tahun 2000 kita ada ketambahan COVID, di mana aktivitas untuk menjaga keselamatan karyawan ataupun berusaha untuk ikut mengurangi penyebaran COVID di tempat kerja kita juga telah dilakukan ataupun telah dipenuhi semua ketentuan prokes yang ditetapkan pemerintah, yaitu dengan mewajibkan pemakaian masker, sanitasi, secara berkala dilakukan rapid test dan atau PCR, ya, yang sampai hari ini sekalipun frekuensinya sudah agak turun, tapi masker masih tetap kita pergunakan. Ya, dari environmental, health and safety management, items seperti jadi health and safety, HSE standards-nya dipenuhi, kemudian water conservation, air quality, dan waste management tetap kita jalankan. Sekedar informasi, kita mendapatkan rating proper dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ya, dan tentunya akreditasi dari, pakai bahasa Inggris, Occupational Health and Safety System, SMK 3. SMK 3 itu apa saja?
sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Oke. Nah, sekarang ke inti daripada paparan publik ini, kita coba membahas atau mengulas perkembangan yang terjadi di industri rokok. Kemudian jadi perkembangan ini mencakup volume yang nantinya akan juga dilanjutkan dengan volume GG sendiri. Di slide ini yang saya coba paparkan adalah industri volume untuk tahun 2019 sebelum COVID dan 2020 sampai 2021 untuk periode 12 bulan, sedangkan stack bar 2 terakhir sebelah kanan itu menunjukkan semester pertama atau paruh pertama 2021 dikontraskan ataupun diperbandingkan dengan first half 2022. Angka yang paling atas yaitu kalau saya baca dari kiri itu 265,5 miliar batang, itu adalah total volume industri yang turun 2,8% dari tahun sebelumnya. Ya. Oke. Di 2020 sama, dari 265,5 turun menjadi 219 miliar batang atau 14,6%, penurunan sebesar 14,6%. 2021 ada perbaikan sedikit, yaitu sebesar 8,8% menjadi 238,2 miliar batang. Oke. Warna biru tua, biru muda, merah, dan mungkin itu ungu, itu menunjukkan kategori, kalau bisa dinamakan kategori rokok, yaitu SKM full flavor, sigaret kretek mesin berfilter yang punya kadar nikotin lebih tinggi, terlihat tetap menempatin atau mendominasi proporsi yang terbesar, yaitu 47, kemudian menjadi 50,1 dan bertahan di 51,6. Jadi ada peningkatan sedikit di 2021. SKM LPN yaitu sigaret kretek mesin low tar nikotin menunjukkan penurunan dari 30,8% menjadi 26,4 dan turun lagi menjadi 23,4%. SKT-nya yang dari 16,9% naik ke 19,1 dan meningkat lagi di 2021 secara proporsinya menjadi 20,6. SPMT itu adalah singkatan dari sigaret putih mesin tangan. Ya, itu di 2020 4,4, jadi dari 5,3 turun menjadi 4,4 di 2020 dan bertahan di 2021 sebesar 4,4%. Kalau sekarang kita melihat paruh pertama 2022, maka dibandingkan dengan paruh pertama 2021 menunjukkan adanya peningkatan sedikit, yaitu dari 113,7 miliar batang menjadi 129,3 miliar batang. Seperti halnya yang tadi yang 12 bulan, persentasi yang terlihat dalam stack bar itu tadi adalah proporsi dari masing-masing segmen, di mana kalau persentasi itu semua kita jumlahkan akan menjadi 100%. Ya, jadi yang mau angkanya berapa tinggal mengalihkan, misalnya first half 2022 SKM full flavor 51,4%, itu berapa batang dikalikan dengan
129,3 miliar batang. Oke. Nah, di sini sekarang saya akan melanjutkan mengulas lagi khususnya untuk paruh pertama 2022 dibandingkan dengan paruh pertama 2021. Ya, secara keseluruhan ada terlihat kenaikan 13,7%. Ini mungkin juga dibantu dengan mulai menurunnya ataupun lebih baiknya kondisi COVID untuk kita ya, jadi bukan untuk COVID-nya itu. Ya, ada perbaikan setelah sebelumnya turun sebesar 14,6% di 2020. Kalau kita perinci kenaikan 13,7 masuk ke dalam SKT, terlihat SKT meningkat 24,4%. SKM full flavor juga masih meningkat 13,2%. SKM LTN juga meningkat menjadi 5,4%. Yang SPMT yaitu rokok putih menunjukkan peningkatan 16,2%, namun secara keseluruhan segmen ini tetap menempati level 5% tadi. Ya, 5% dari total marketnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa industri rokok di Indonesia masih didominasi oleh rokok kretek. Untuk yang mungkin membedakan antara rokok yang di Indonesia disebutnya rokok putih dan rokok kretek adalah rokok yang dibuat dengan mencampurkan cengkeh ke dalam tembakau. Sedangkan kalau rokok putih tidak mengandung cengkeh sama sekali. Oke, next slide. Kalau tadi sudah disampaikan bagaimana pergerakan yang terjadi di industri, maka sekarang slide ini menunjukkan perkembangan volume di PT Gudang Garam. Stack bar lagi, teratas SKT, yang biru lebih tua, mudah-mudahan warna yang di masing-masing peserta juga tetap kelihatan. Yang tengah itu biru tua dan yang paling bawah itu birunya lebih muda, yaitu SKM yang LTN, low tar nikotin. Ya. Jadi untuk Gudang Garam 2020 kita mencapai 89,7 miliar batang, di 2021 kita masih mengalami kenaikan menjadi 91,1%, 91,1 miliar batang alias 9 atau dalam persentasi 1,5%. 1,5%. Ya, jadi di komposisi bauran produk kita yang mendominasi volume penjualan Gudang Garam itu adalah SKM full flavor sebesar 79,8% untuk tahun penuh 79,8 miliar batang atau 87,6%. Jadi dua bar berikutnya yaitu yang menunjukkan paruh pertama 2022 dibandingkan dengan paruh pertama 2021, kita mengalami penurunan volume dari 45,6 miliar batang turun menjadi 41,9 miliar batang atau sebesar 8,1%. Secara bauran full flavor masih tetap menempatin porsi terbesar yaitu sebesar 89,8%.
87,9%. 87,9%. Sorry, 87,9%, di mana SKT kita hanya sebesar 10,2%, sedangkan light and mild kita hanya sebesar 1,9%. Ya. Saya rasa kita bisa, atau mungkin saya mau tambahkan dalam slide ini, untuk cukai yang dikenakan pada produk SKM itu secara konsisten hampir 2 kali yang dikenakan pada rokok SKT. Jadi cukai rokok SKM itu jauh lebih besar daripada rokok SKT, sehingga untuk penjualan boleh dibilang bahwa SKM memberikan keuntungan yang atau punya beban cukai yang lebih besar dari SKT. Ya, sehingga kalau kita sekarang yang bauran kita itu naik di SKT-nya, itu akan memperbaiki profitability secara umum. Kalau sebaliknya SKT-nya turun, SKM-nya yang naik, maka kemungkinan besar profitability akan turun. Sehingga membandingkan antara satu produsen ke produsen lain tentunya tidak akan mendapatkan perbandingan yang yang apple to apple kalau bauran volume penjualan antara SKT dan SKM-nya juga berbeda. Seperti halnya dalam tempat kita itu, kalau baurannya sebesar 87,9%, sedangkan SKT-nya cuma 10,2, dibandingkan sama perusahaan yang misalnya SKT-nya masih 20-30%, SKM-nya 70%, maka tidak heran kalau profitability itu lebih tinggi di perusahaan yang SKT-nya lebih besar. Mudah-mudahan nggak bingung. Ya, next slide. Kalau tadi volume sudah kita berikan gambaran, kita sekarang memasukin performance yang akan kita tampilkan dulu, yaitu P&L untuk 6 bulan unaudited, 6 bulan pertama, yang sebelah kiri 2021, sebelahnya 2022. Pendapatan penjualan atau sales revenue itu hanya menunjukkan peningkatan 1,8% dari 60,5 triliun menjadi 61,6 triliun. Sedangkan cost of sales secara nominalnya itu menunjukkan kenaikan sebesar 4,4%, yang sebagian besar terjadi karena kenaikan cukai rokok. Ya, di sini saya mau menggambarkan bahwa cukai rokok sebagai bagian dari cost of sales di tahun 2022 mencapai 89,7%. 89,7% dari cost of sales, dibandingkan dengan tahun sebelumnya itu masih berkisar pada level tahun 2021 di 84,6%. 84,6. Jadi di sini mulai kelihatan bahwa kenaikan cukai yang terjadi itu setengahnya tidak langsung diikutin oleh kenaikan harga penjualan. Oke.
Nah, item berikutnya yaitu operating expenses. Kita pun menunjukkan kenaikan sebesar 9,2%, yang sebetulnya terjadi sebagian besar oleh kata-katanya yang pas itu tadi ada deh, sorry. Jadi kenaikan di operating expenses sebesar 9,2% dari 3,5 triliun menjadi 3,9 triliun. Itu sebagian besar terjadi akibat adanya penyesuaian imbalan pasca kerja sehubungan dengan perubahan skema pensiun, di mana perusahaan sekarang skemanya mengadopsi ketentuan yang berlaku dan kesepakatan dengan pekerja yang mulai berlaku efektif di 2021. Oke. Nah, kalau profit before income tax itu juga kelihatan menurun. Kalau saya namakan ini sebetulnya adalah penurunan yang lebih besar disebabkan karena meningkatnya cost of sales itu tadi, termasuk profitnya. Jadi in English it's nicer to say the downturn of profitability is trickling down till the net profit. Oke, perlu saya tambahkan sini juga bahwa sales revenue itu naik cuma sedikit, terdorong oleh kenaikan harga dan juga adanya penurunan volume sebesar 8,1%. Next. Lompat nggak? Oke, cost growth ya, yang tadi saya sebut-sebut terus cost of sales itu dari 2019, 20, 2021 yang masing-masing adalah 12 bulan itu nampak naik dari 87,7 triliun menjadi 97,1 triliun, kemudian naik 2021 menjadi 110,6 triliun. Ya. Nah, dari 3 tahun ini yang saya mau tekankan terus adalah bahwa cukai itu tetap menempati posisi atau porsi terbesar, yaitu dari 68,2% di tahun 2019. Triliun, Pak. 68,2 triliun menjadi 78,7 triliun menjadi 91,1 triliun alias naik 15,8%. Jadi yang saya berikan presentasi hanya kenaikan 2020 ke 2021. Di raw material itu kelihatan lebih angka-angkanya lebih stabil dan hanya menunjukkan kenaikan sebesar 3,3%. Others itu adalah yang tidak termasuk dua itu. Ya, yang mengerti cost of sales, karena di dalam cost of sales selamanya ada others itu isinya apa? Yang beginning balance, ending balance. Saldo awal, saldo akhir, persediaan barang jadi. Saldo awal, saldo akhir, barang persediaan jadi, dan lain sebagainya. Ya. Oke, di first half 2022, maka yang kelihatan sekali adalah total cost of sales itu tetap meningkat
dari 54,7 triliun menjadi 54,6 triliun. 54,2 triliun. 54,2 triliun menjadi 56,5 triliun. Ya. Sebagian besar dari angka ini atau di tempat senilai 50,7 triliun adalah cukai. Ya, raw material tetap bertahan di kurang lebih 7,5 triliun. Yang tadi kenaikannya juga kalau dilihat itu adalah 0,3%. Ya. Oke, next slide. Kalau tadi sebelumnya adalah dalam presentasi, ini adalah sekali lagi untuk merefresh sekarang dalam nilainya. Yang bisa terlihat dari tulisan situ excise duty yang tentunya mencakup VAT atau PPN dan pajak daerah. Ya. Itu meningkat 10,7%, kemudian cukai sebagai persentase dari cost of sales juga menunjukkan peningkatan 84,6 menjadi 89,7. Yang mana gross marginnya tentunya dari 10% turun ke 8,3%, karena tadi sudah saya katakan OPEX itu juga ada kenaikan, jadi operating marginnya juga terbawa lebih turun lagi, dan net margin akhirnya turun dari 3,9% menjadi 1,6%. Next slide. Nah, ini adalah balance sheet. Mungkin yang dalam saya bisa sampaikan sini, balance sheet secara proporsional tidak mengalami banyak perubahan. Posisi cash yang kelihatan naik turun itu adalah seirama dengan atau sejalan dengan operasi normal perusahaan. Demikian juga item seperti inventory, dan inventory. Di liability side-nya, next slide. Di sini mungkin ada yang langsung tanya, karena biasanya kalau ngeliatin perubahan-perubahan yang sangat drastis, orang suka timbul pertanyaan. Kalau kita melihat paruh pertama 2021 bandingkan paruh pertama 2022, maka terlihat short term loans-nya meningkat dari 0 menjadi 7,4 triliun atau 7,5 triliun. Itu sebetulnya tidak lain disebabkan karena akhir tahun 2021 itu kita memiliki pinjaman sebesar 9,9 triliun. Ya, sedangkan di di 2020, di akhir 2020 pinjaman ada di level 6 triliun. Ya, pinjaman di akhir 2020 itu 6 triliun. Jadi di 2021 itu pinjaman naik karena di 2021 kita melakukan pembayaran dividen. Oke. Nah, itu mungkin item lain yang mungkin menjadi pertanyaan adalah other liabilities karena menunjukkan kenaikan sebesar 144,8, yaitu dari kalau first half cuma ada 3 triliun, di first half 2022 menjadi 7,5 triliun. Ya. Ini terjadi karena di 2021 di Juni
RUPS kita dilakukan Juli 8, sehingga keputusan itu accrual-nya belum terjadi untuk dividen, ya, karena diputuskan dividen baru di bulan Juli. Sedangkan di 2022 RUPS kita lakukan 30 Juni, sehingga saat itu juga diputuskan pembayaran dividen, sehingga dia meningkat menjadi 7,5. Jadi itu karena cuman accrual-nya aja, tanggal kapan kita mulai menunjukkan accrual. Ya, liability to equity bisa bertahan di level 49,6%. Next slide. Nah, sekarang kita memasukin outlook. Ini yang sebetulnya adalah paling susah bagi saya untuk menerangkan ini. Di satu sisi kita semua merasakan bahwa COVID mulai bisa dapat teratasin, mudah-mudahan bisa terus membaik, ya. Tapi juga timbul belakangan ini adalah tensi atau konflik geopolitik, ya, yang juga bisa akan punya dampak atau mempengaruhi trading partners Indonesia, sehingga dengan kenaikan bahan bakar yang terjadi itu bisa juga merupakan suatu hal yang bisa terjadi di tempat kita. Jadi mudah-mudahan COVID ini bisa tetap membaik dan Indonesia juga tidak hanya nikmatin negatifnya dari tensi geopolitik, tapi juga bisa menikmatin positifnya, yaitu dengan misalnya kenaikan komoditi ekspor kita, yaitu batu bara dan misalnya sawit. Jadi ke depan kita tentunya tidak berani mengasumsikan bahwa cukai tidak naik. Mudah-mudahan perkembangan atau perbaikan juga bisa terjadi pada daya beli konsumen, khususnya di tingkat menengah ke bawah. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Heru atas pemaparannya. Cukup banyak informasi yang kita dapat ya, baik dari terkait dengan corporate sustainability, kegiatan CSR, kemudian kegiatan pertumbuhan atas performa perseroan dan juga outlook perseroan terkait dengan industri rokok dan pertumbuhan perseroan ke depannya. Baik, saat ini kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Saya melihat cukup banyak pertanyaan yang muncul di dalam chat box ini. Mungkin kita akan pilih beberapa ya. Kita masih memiliki waktu 15 menit sebelum waktu berakhir untuk pelaksanaan public expose ini. Baik, pertanyaan pertama dari Bapak Filbert Suryadi. Biaya pembangunan Bandara Dogo Kediri sebesar 9 triliun dan akan BEP dalam 50 tahun. Sedangkan bandara terbesar kedua di Indonesia pembangunannya hanya sebesar 2,6 triliun. Kenapa pembangunan Bandara Doho ini mahal sekali dan terlihat proyeknya tidak masuk akal dalam hitungan bisnis di mana BEP 50 tahun? Apakah pembelian tanah, penunjukan kontraktor, dan seluruh biaya pembangunan Bandara Doho dilakukan terhadap pihak terafiliasi atau terkait? Mungkin pertanyaan pertama Pak Heru bisa
bisa ditanggapi? Pertanyaannya bagus, tapi saya juga nggak memiliki jawaban karena sekarang kalau tanahnya itu kelihatan dari tanah, apakah kita selamanya punya patokan bahwa tanah itu untuk airport di mana-mana itu tetap sama. Ya, jadi kebetulan hari ini Pak Istatanya tidak bisa hadir. Jadi saya juga tidak memiliki jawaban yang ada dasarnya untuk pertanyaan ini. Oke, baik Pak Heru. Memang bisa saya tambahkan satu, memang kita tahu bahwa airport ini sama sekali bukan jangka pendek. Ya, baik. Baik, terima kasih Pak Heru. Nanti mungkin dari penanya bisa bertanya melalui Investor Relation dari Perseroan jika belum puas dengan tanggapan pada hari ini ya dengan Bapak Filbert Suryadi. Kita lanjutkan pertanyaan yang lain. Pertanyaan dari Pak Roni Harlianto. Apakah pihak manajemen Gudang Garam masih optimis terhadap masa depan industri rokok secara umum dan secara khusus bagi perusahaan Gudang Garam? Silakan Pak Heru. Ya, saya mungkin agak bias karena saya sendiri perokok. Ya, kenaikan cukai yang terjadi itu yang menyebabkan turunnya profit. Atau begini, kenaikan cukai yang terjadi tidak dapat diikuti oleh kenaikan harga yang proporsional, mengingat bahwa daya beli khususnya tahun 2020 di mana cukai itu naiknya lumayan besar, ya. Jadi saya bisa sebutkan cukai itu di tahun 2020 naik 26%, disusul tahun 2021 sebesar 14%, disusul lagi dengan kenaikan rokok, kenaikan cukai sebesar 15% untuk tahun 2022. Kok kebetulan kenaikannya juga lebih tinggi dari kenaikan yang dulu-dulunya pernah terjadi, bukan pernah, yang tahun-tahun sebelumnya, tapi kebetulan kok di zaman yang ngalamin COVID dari 2020 sampai hari ini, di mana hampir semua orang tahu bahwa daya beli itu mengalami tekanan. Ya, sehingga sudah sewajarnya kalau kita sebagai produsen rokok itu juga tidak mengharapkan misalnya bisa mempertahankan profitability, yaitu menaikkan harga. Ya. Untuk Gudang Garam tentunya kita bukan satu-satunya produsen rokok, sehingga kalau kita hanya mementingkan profitability di satu sisi, ada kemungkinan kita akan kehilangan volume, yaitu yang saya namakan tadi persaingan antara sesama produsen rokok. Ya. Kenaikan cukai itu buat kita bukan hal yang baru karena memang sudah selamanya terjadi tiap tahun. Atau ada satu pengecualian 2019 tidak naik. Ya, tapi kita tidak pernah berharap bahwa cukai itu tidak naik. Jadi kalau tadi buying power itu ada perbaikan, ya saya rasa garis lurus yang ditarik melihat 3 tahun ya turun itu tidak akan turun terus. Jadi industri rokok di Indonesia itu kalau saya tetap memiliki optimisme bahwa dia itu bukan industri yang akan mati. Baik, terima kasih Pak Heru. Ya, memang kita untuk perusahaan industri rokok yang risiko atau kendala yang dihadapi sebenarnya dari sisi performance
cukai ya Pak, karena dari setiap tahunnya banyak peningkatan nih dari biaya cukai. Ya. Nah, kemudian ini ada pertanyaan dari Ibu Dinar Fitra Magista. Mungkin ada sedikit keterkaitannya dengan beban cukai juga. Dan juga tadi ada terkait dengan Bandara Doho, mungkin dihubungkan dengan informasi operasional. Pertanyaan begini, beban cukai PPN mencapai hampir 90% dari penjualan, gitu ya. Kemudian cukai termasuk pajak, rokok, dan PPN secara akumulatif juga naik 40% untuk segmen SKM sejak 2020. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana perusahaan melihat beban cukai hingga 90% tersebut dan apa strategi perseroan ke depan untuk meredam efek beban cukai yang tinggi ini? Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, terkait dengan Bandara Doho yang berencana beroperasi di Oktober 2023, apakah sudah ada target pendapatan yang diekspektasikan dari perseroan terkait dengan pembangunan bandara ini, dan apakah ini adalah exit strategi dari perseroan menghadapi industri rokok yang menurut Ibu Dinar ini sunset di RI, di Indonesia. Kemudian yang ketiga, bagaimana target penjualan dan laba gudang garam di final year ya, 2022 ini, Pak. Oke, saya akan coba jawab pertanyaan dulu Kenaikan cukai, bagaimana apa strategi perseroan untuk meredam beban cukai ke depannya? Pertanyaannya bagus, sayang saya nggak berada pada posisi untuk menjawab urusan cukai, ya. Tapi begini yang saya katakan. Cukai itu sebetulnya kalau kita langsung pass on, kita langsung teruskan kepada konsumen, maka profitability tidak akan turun. Ya. Tapi di sisi konsumennya, pembelinya, perokoknya, ini akan mengakibatkan perokok itu mencari rokok yang harganya lebih murah. Ya. Sampai hari ini di Indonesia masih ada produsen kecil yang kelasnya di bawah Gudang Garam ataupun Jarum ataupun yang sekelas Gudang Garam Jarum Sampurna yang beban cukainya itu memang lebih rendah. Ya, sehingga mereka bisa menjual rokok lebih murah tapi tidak terkena beban cukai yang sebesar Gudang Garam atau proporsinya sebesar pabrikan rokok besar. Ya. Nah, antara tadi saya menaikkan harga, saya atau mungkin bisa dikatakan pabrik rokok itu tidak atau mungkin berusaha, ini saya ngomong mungkin karena kalau di Gudang Garam saya bisa pastikan bahwa kita berusaha untuk menjaga untuk tidak menjadi rokok termahal. Pengertiannya termahal ini gini, kalau saya mulai menaikkan harga, kalau kompetitor saya satu kelas tidak menaikkan harga, maka akan kelihatan jelek rokok saya yang paling mahal, buying power sangat tertekan, sehingga konsumen itu bisa down trading. Ya. Artinya mencoba rokok satu yang lebih murah, yaitu bisa dari produsen yang sama besarnya dengan Gudang Garam, tapi yang tadi tidak menaikkan harga. Ya. Tapi kalau kenaikan harga itu saya lakukan, kemudian tadi persaingan juga langsung ngikutin, tentunya kita bisa lebih banyak lagi menaikkan harga jual kita yang tentunya akan memperbaiki profitability. Ya, tapi ini yang susah sekali saya juga menerangkan, itu ada balance-nya. Kapan kita profitability bisa bertahan atau tidak turun terus, tapi kehilangan volume kepada pesaing rokok.
yang satu saat akan saya harus rebut kembali yang biayanya tidak sedikit. Ya, jadi ini kalau saya namakan ya ini namanya persaingan usaha. Apakah setiap kenaikan beban usaha yang ada itu bisa selamanya diteruskan kepada konsumen, atau apakah kita memiliki suatu assurance bahwa profitability itu bisa tetap bertahan? Itu kan tidak ada, ya ini namanya persaingan. Ya. Namun juga saya mau tambahkan bahwa tentunya tidak menaikkan harga rokok itu ada batasnya, ya, karena kalau saya sama sekali tidak mendapatkan keuntungan apa-apa, buat apa saya jual rokok? Ya tentunya akan saya naikkan. Dengan tadi risiko yang kita harus hadapin nggak apa-apa, jadi volumenya turun. Tapi volume turun itu berarti bukan pabrik rokok itu tutup, ya karena saya agak bias itu. Tidak imbang. Jadi karena saya sebagai perokok ya, saya tetap yakin perokok itu akan tetap ada. Ya, kalau saya bisa bergeser ke tadi pertanyaan yang dikaitkan apakah airport Doho ini berkaitan dengan kondisi rokok? Enggak sama sekali. Ya karena Doho itu mulai diprakarsain segala macam sebelum COVID. Ya, proyek bandara itu juga mempunyai tujuan, tentunya ya kita mengharapkan profit, tapi sebetulnya lebih banyak tujuannya itu adalah menyediakan airport untuk di Kediri sehingga penduduk ataupun semua yang di sekitar Kediri bisa mendapatkan manfaatnya yang jangka panjang. Gudang Garam juga akan nikmatin. Tapi jelas airport itu tidak ada hubungannya dengan industri rokok ini tadi. Ya, untuk yang pertanyaan ketiga, Pak, target penjualan dan laba GGRM di final year 2022 ekspektasinya seperti apa, Pak? Kita memang dari dulu tidak memberikan gambaran karena sampai hari ini kenaikan cukai yang ada yang tadi setelah saya sampaikan segala macam masih belum semuanya bisa terselesaikan. Jadi gambaran itu adalah cari asumsi atau perkiraan kenaikan cukai tahun depan ini berapa. Ya, dan saya juga tetap realistically optimistis bahwa daya beli yang merosot ini tadi tidak akan tetap dia juga akan mengalami perbaikan. Yang saya pusing tidak punya jawaban Pak Natal kalau ditanya itu kapan gitu. Nah kalau ada yang tahu kira-kira perkiraannya kapan, saya mau sekali sharing dengar itu sehingga saya bisa timbang itu masuk akal atau enggak. Ya. Baik. Yang approach yang kita pakai itu lebih banyak kita berharap dia bisa hilang secepatnya, kita juga mengharap buying power itu bisa kembali pulih seperti dulu yang tentunya makan waktu. Bukan, kalau saya pribadi mengatakan COVID hilang belum tentu pekerjaan itu langsung balik. Ya, ada proses, ada waktu yang diperlukan untuk recovery itu semuanya. Ya, tapi melihat segala macam penambahan infrastruktur maupun perbaikan di sana sini, saya masih optimis bahwa ke depan itu Indonesia masih adalah tempat yang masih sangat baik. Ya, baik. Ya. Ya, terima kasih Pak Heru dan Ibu Samantha atas informasi dan tanggapannya dari pertanyaan-pertanyaan hadirin dalam acara Public Access pada sore hari ini. Namun, Bapak dan Ibu sekalian, karena keterbatasan waktu, maka
sesi tanya jawab dalam Public Expose PT Gudang Garam saya akhiri sampai di sini. Selanjutnya, apabila terdapat pertanyaan yang belum terjawab oleh atas pertanyaan Bapak dan Ibu, silakan dapat menghubungi Investor Relation atau unit terkait dari PT Gudang Garam melalui portal komunikasi yang dimiliki oleh Perseroan. Kami ingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu bahwa pada akhir sesi ini akan ada pengundian hadiah door prize sebesar 200.000 masing-masing untuk 3 orang pemenang. Untuk berpartisipasi dalam pengundian, mohon dapat mengisi kuesioner untuk meningkatkan layanan kualitas acara kita di tahun depan. Link untuk kuesioner tersebut dapat Bapak dan Ibu temukan pada running text yang akan tayang di layar Bapak dan Ibu. Hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Gudang Garam Tbk, mari kita beri aplaus kepada para penyaji dari PT Gudang Garam PT Tbk yang diwakili oleh Bapak Heru Budiman. Terima kasih. Ya, sebagai informasi, tayangan Public Expose PT Gudang Garam Tbk hari ini dapat juga dilihat ulang di YouTube Indonesia Stock Exchange. Maka itu, atas nama penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dari manajemen PT Gudang Garam Tbk dan juga seluruh peserta yang hadir dalam acara Public Expose Live PT Gudang Garam Tbk pada sore hari ini. Sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan datang. Maju terus pasar modal Indonesia.